Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini kita tetap akan membahas terkait contoh judul skripsi ya. Khusus di video ini adalah jurusan teknologi hasil pertanian. Jadi buat kalian yang berada di jurusan ini, tonton videonya sampai selesai. Tetapi selalu Ayub ingatkan ya, buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan deh untuk segera subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Nah, sebelumnya kita review dulu ya terkait jurusan teknologi hasil pertanian. Di jurusan ini mempelajari penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan alat dan mesin untuk budidaya pertanian. Secara umum, ruang lingkup teknologi hasil pertanian meliputi kegiatan penanganan, pengamanan, dan pengelolaan hasil pertanian. Adapun beberapa mata kuliah di jurusan ini ada mikrobiologi pengolahan pangan, bioteknologi industri pangan, pengendalian mutu, mesin dan peralatan pengolahan hasil pertanian, teknologi pengemasan, fisiologi dan teknologi pasca panen, sanitasi pengolahan pangan, dan sebagainya. Oke, langsung saja untuk contoh judul skripsinya. Yang pertama ada sintesis hidroksiapatit dari cangkang telur puyuh dengan perlakuan suhu dan waktu sintering. Lalu yang kedua, pengaruh perendaman ubi jalar ungu dalam larutan natrium metabisulfit dan asam askorbat terhadap karakteristik fisik dan kimia tepung ubi jalar ungu. Selanjutnya judul ketiga, studi pustaka perkembangan uji klinis keamanan dan kemanjuran kandidat vaksin COVID-19 di Indonesia. Lalu yang keempat, pengembangan edible film komposit berbasis pati ganyong dengan penambahan ekstrak gambir, unkaria gambir, dan ekstrak daun salam atau Eugenia polyantha. Judul kelima tentang minuman fungsional dari kombinasi kopi robusta, Danikofi canipora, dan ekstrak gambir atau unkaria gambir. 6. Aspek mikrobiologi penerapan teknologi pasteurisasi, fermentasi susu dengan teknologi termosonifikasi dan ultrasound. Skripsi ini adalah studi kasus UKM Safa Dau Malang. Lalu judul yang ketujuh, analisis kinerja perusahaan menggunakan metode sistem dinamik, yakni studi kasus di PG Cokir Jombang, Jawa Timur. 8. Pembuatan minuman fungsional dari bunga telang atau Clitoria ternatea dengan penambahan ekstrak daun stevia atau Stevia rebaudiana sebagai pemanis alami. Judul ke-9 terkait karakteristik tepung tape dengan pengeringan oven dan aplikasinya dalam pembuatan es lilin. 10. Evaluasi viabilitas Lactobacillus plantarum dalam matriks maizena sebagai pelindung cabai merah besar atau Capsicum annum dari Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Kemudian judul ke-11, analisa hygiene dan sanitasi pada pedagang pecel lele di lingkungan Universitas Sriwijaya Kelurahan Timbangan Ogan Ilir. 12. Isolasi, identifikasi, dan aplikasi mikroorganisme penghasil protease alkali dari tanah perakaran tanaman putri malu dengan pengkayaan media pH 8. Judul ke-13 membahas substitusi pati ubi jalar ungu atau Ipomia batatas termodifikasi pada tepung beras sebagai makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. 14. Formulasi brownies kukus berbasis tepung kecambah kacang tungak dengan penambahan ekstrak kayu secang dan kayu manis dengan metode linear programming. Selanjutnya judul ke-15, perbandingan tingkat kesukaan kadar protein dan viskositas susu kambing dan susu sapi. 16. Optimasi konsentrasi substrat dan waktu pada fermentasi bubuk ubi jalar putih atau Ipomia batatas terhadap kadar etanol yang dihasilkan. Judul ke-17 tentang identifikasi sifat virulen fungsional dan fenotipik bakteri asam laktat kandidat probiotik asal asinan rebung. 18. Potensi bakteri endofit penghasil selulase sebagai agen biokontrol Fusarium sp. B. Penyebab penyakit layu pada tanaman stroberi Fragaria X ananasa dat. Lalu judul yang ke-19, kajian sifat fisik dan kimia crackers ubi jalar kuning atau Ipomia batatas dan brokoli Brassica oleaceae. Lalu yang ke-20, pengaruh variasi tingkat keasaman atau pH dan suhu maserasi terhadap karakteristik fisik kimiawi dan mikrobiologi ekstrak daun mangrove Avicennia marina.
Judul ke-21 tentang modifikasi tapioka dengan metode ultrasonik sebagai bahan baku pembuatan mie tanpa tepung terigu. 22. Karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik flakes dari rasio penambahan tepung talas Colocasia esculenta dan tepung kacang merah Phaseolus vulgaris. Lalu judul yang ke-23, ekstraksi dan karakterisasi minyak alpukat hijau bundar Persea americana. 24. Penggunaan bakteri probiotik Lactococcus lactis dan Lactobacillus bulgaricus dan penambahan serbuk kolang-kaling Arenga pinnata dalam pembuatan puding susu kerbau. Judul ke-25 terkait screening dan isolasi bakteri mananolitik dari campuran tanah dan umbi porang beserta karakterisasi enzimnya. 26. Pengembangan edible film komposit berbasis pati ganyong dengan penambahan minyak sawit merah dan ekstrak daun kenikir Cosmus caudatus. Kemudian judul yang ke-27, tingkat kesukaan organoleptik dan nilai indeks glikemik sorghum bar yang diformulasi menggunakan penyalut karamel nira tebu. 28. Perbaikan GMP dalam rangka dokumentasi Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP pada pembuatan keripik kentang Solanum tuberosum di UKM Ramabatu. Judul ke-29 membahas penggunaan proteksin dan agar-agar dalam pembuatan puding susu kerbau. 30. Aktivitas antibakteri ekstrak kasar kelopak bunga Rosella hibiscus subdariva dengan metode microwave assist extraction atau MAE terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya judul ke-31, purifikasi dan karakterisasi enzim lipoksigenase dari kedelai hitam atau glycine-MAC dan aplikasinya terhadap bleaching karoten. 32. Deteksi cepat Listeria monocytogenes pada produk pangan hewani yang beredar di Kota Malang menggunakan metode real-time polymerase chain reaction atau qPCR. Judul ke-33 tentang penyusunan dokumen untuk sertifikasi halal serta pengujian total plate count pada beberapa varian sambal di resto SSK. 34. Studi pembuatan jeli daun kecombrang atau Adlingera fulgens, kajian konsentrasi daun kecombrang dan karagenan terhadap karakteristik kimia dan fisik. Lalu judul yang ke-35, mutagenesis gen LIPI dari Mycobacterium tuberculosis menggunakan overlap extension PCR dan konstruksi vektor ekspresi PRH LIPI. 36. Komparasi efektivitas palette cleanser emulsi minyak dalam air sebagai penghilang residu sensasi pedas. Skripsi ini merupakan studi penggunaan susu santan dan susu kedelai. Kemudian judul ke-37, isolasi bakteri asam laktat penghasil eksopolisakarida asal oncom hitam. 38. Perbandingan hasil analisis kehilangan zat gizi menggunakan metode image segmentation dan taksiran visual di kantin Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Judul ke-39 membahas perbaikan karakteristik roti tawar substitusi tepung singkong menggunakan enzim transglutaminase. Lalu judul yang ke-40, optimasi proses pemurnian tepung porang atau Amorphopalus mauleri bloom dengan pencucian etanol bertingkat. Skripsi ini kajian konsentrasi etanol, rasio etanol, dan lama waktu. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah contoh-contoh judul skripsi khususnya jurusan teknologi hasil pertanian. Semoga judul-judul tadi dapat menginspirasi kalian untuk segera membuat judul kalian sendiri. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye. Dengan pengeringan oven dan aplikasinya dalam pembuatan es lilin. Judul ke-9 terkait karakteristik tepung tape dengan pengeringan oven dan aplikasinya dalam pembuatan es lilin. 10. Evaluasi viabilitas Lactobali